Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu tentang cemilan masa kini atau yang disingkat dengan cemani. Sebelum masuk ke materi pada bisnis, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Ahmad Wahyudi, NIM 1787. Yang kedua Ahmad Khairodi, NIM 1740. Laili Sabdasari, NIM 1741. Mbak Victoria Ajijah 1786. Yang terakhir yaitu Baiden Nur Anissa 1742. Pada presentasi bisnis kami yang pertama akan dipresentasikan oleh teman kita, yaitu Mbak Laisa Firdasari. Bisnis adalah sebuah kegiatan usaha dalam memperoleh keuntungan berdasarkan tujuan dan target yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Dalam perihal berbisnis, ada beberapa ragam usaha yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat dalam berbagai bidang. Setiap usaha bisnis memiliki kuantitas, dan waktu dalam upaya pengembangan usahanya agar tercapai tujuan yang diharapkan. Mengenai bisnis yang kami berusaha membuat salah satu cemilan masa kini yang sudah familiar dan dapat dijadikan teman makan dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan, yaitu keripik pangsit dan jeriping pisang. Cemilan ini memiliki rasa yang gurih, aroma yang sedap, dan memiliki berbagai varian rasa. Banyak bagian halayak umum yang menjadikan cemilan ini menjadi teman makan dalam melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya yaitu keripik pangsit dan jeriping pisang. Keripik pangsit ini merupakan salah satu jenis cemilan yang gurih dan renyah. Keripik ini disukai oleh banyak kalangan. Cemilan ini memiliki banyak varian, mulai dari orisinal, manis maupun pedas. Selain digunakan untuk cemilan, keripik pangsit ini biasanya digunakan sebagai pelengkap berbagai sajian makanan seperti ayam, bakso, soto, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jeriping pisang. Jeriping pisang merupakan salah satu produk cemilan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan harganya yang terjangkau. Produk tersebut sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai dan disukai berbagai kalangan juga. Kini jeriping pisang mulai diinovasikan berbagai varian rasa seperti menggunakan tambahan coklat pada jeriping pisang tersebut. Selain rasanya yang gurih dan enak, harganya pun relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Tidak hanya itu, proses pembuatannya pun juga terbilang cukup mudah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Ini keripik pangsit dan jeriping pisang banyak konsumen yang tertarik dan menjadi salah satu peluang bisnis menarik dengan varian bumbunya yang membuat lebih unggul dari cemilan lainnya. Selanjutnya yaitu usaha penjualan cemilan masa kini. Ini merupakan salah satu usaha kecil yang dijalankan sementara sebagai bentuk peluang bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa Jepara. Jika usaha ini telah berhasil dan sukses dapat mencapai tujuan yang kami harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan menambahkan suatu produk. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana land canvas pada produk cemilan masa kini. Yang pertama, customer segment, target pelanggan atau pasar yang disasar pada bisnis ini adalah anak-anak remaja maupun orang dewasa dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu seperti karyawan pabrik, karyawan toko,
kantor maupun pengusaha. Yang kedua adalah target pelanggan mahasiswi Unisnu Jepara. Terus yang ketiga target pasar terhadap anak SMA maupun SMP khususnya di kota. Terus selanjutnya itu ada channel untuk cemilan masa kini ini itu yang seperti ada medsos, ada WA, terus IG atau Instagram, Facebook maupun TikTok. Itu kita dapat memperkenalkan produk cemilan masa kini melalui postingan-postingan pada IG, WA, Facebook, TikTok dari cemilan masa kini maupun pribadi kita masing-masing dari anggota pembuatan cemilan masa kini. Itu kita dapat berinteraksi dengan followers itu dari postingan kita. Ketika ada yang komen, bertanya-tanya, kita dapat berinteraksi, kita dapat menjelaskan bagaimana sih cemilan masa kini yang kita buat gitu. Terus selanjutnya ada interaksi antar followers supaya para followers itu mengetahui bagaimana produk kita yang sebenarnya. Selanjutnya ada unique value prop. Itu satu cemilan kita akan dijual unique value prop itu yang pertama ada cemilan yang akan kita jual itu disajikan dalam berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau, kemasan yang aman dan tersertifikasi halal. Terus selanjutnya ada high level konsep, itu kita itu cemilan gurih yang masa kini yang terkini lah gitu. Terus yang selanjutnya itu ada solution. Kita dapat dibuat dengan banyak varian rasa, lengkap mulai dari original, terus pedas, manis, terus dan lain sebagainya, dan dengan membuat kemasan yang sangat menarik mungkin untuk menarik pelanggan semenarik mungkin. Terus mengajak kerjasama pemilik kios, terus kantin dan koperasi Unisnu. Ketiga itu membuat produk seukuran porsi anak-anak SMA, SMP. Terus problemnya di kita itu untuk kalangan usia tua mungkin kurang cocok di lidah, kalian aman dan nyaman. 3, produk ini tersertifikasi halal. Selanjutnya ada solution. Solution yang pertama dapat dibuat dengan banyak varian rasa yang lengkap, mulai dari original, pedas, manis, dan lainnya, yang dengan membuat kemasan yang semenarik mungkin agar menarik pelanggan. Kita dapat mengajak kerjasama mulai dari pemilik kios, kantin, koperasi Unisnu, toko, terus yang kita dapat membuat produk seminimalis mungkin untuk porsi ukuran SMP, SMA. Terus selanjutnya di problem di kita itu yang untuk kalangan usia lanjut itu mungkin kurang cocok karena rasanya yang terlalu kuat, seperti rasa dari pedasnya itu balado atau manis, rasa manis itu. Terus yang kedua, kantin di Unisnu itu jarang menjual cemilan masa kini lah, seperti contoh keripik pangsit, keripik pisang dengan banyak varian rasa tersebut. Terus yang ketiga, sebagian uang saku dari anak-anak SMP banyak yang pas atau sesuai kebutuhan mereka. Key metric dari produk cemilan masa kini itu targetnya per bulan adalah 25 per pieces. Itu termasuk dari kalangan remaja dan berbagai kalangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada biaya yang selanjutnya ada kas struktur, ada
biaya kemasan produk, terus dan ada biaya bahan baku. Biaya dari kemasan produk itu 37.500, dan biaya bahan baku harga keripik pisang original itu 1 per kilonya itu 55.000. Harga pangsit mentah per pieces itu 22.500. Biaya bumbu dan lain kebutuhan yang lain itu 25 per kilo. Terus review stream itu yang pertama ada 1 sumber pendapatan utama penjualan cemilan. Yang kedua, modal awal dari iuran kelompok dan kerjasama. Biaya detail, jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per bulan adalah 330.000, adalah sekitar 280.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku secara lengkap. Nah, omset ini dihitung atas dasar harga pangsit mentah per bungkusnya itu Rp3.000, dan keripik pisang original itu per kilonya Rp55.000. Keuntungan yang akan diperoleh itu per pieces, dimana faktor biaya dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harga keripik pisang original itu Rp55.000 per kilo. Yang kedua, harga pangsit mentah itu Rp22.500. Yang ketiga yaitu biaya bumbu dan lain-lain itu Rp20.000 per kilo. Yang keempat yaitu biaya kemasan produk yaitu Rp37.500. Yang kelima, biaya tenaga kerja Rp12.500. Jadi keuntungan bersih ini diperoleh dari harga jual sebesar Rp12.000 dan Rp15.000, dikurangi biaya sebesar Rp10.000 dan Rp13.000 per pieces. Perhitungan total biaya manufaktur investasi biaya tetap, jadi gaji pegawai atau owner itu per kilonya Rp5.000, jumlahnya Rp5.000. Biaya variabel ada harga ceriping pisang tadi per kilonya itu Rp55.000. Harga keripik pangsit per pieces itu Rp1.500 dikali 15. Harga bumbu per kilonya Rp20.000 per kilo. Harga kemasan per pieces itu Rp1.500 dikali 25. Jadi jumlahnya itu Rp135.000. Jadi jumlah keseluruhan semuanya itu Rp140.000. Dari perhitungan model sendiri, ini investasi ya. Biaya tetapnya Rp5.000, biaya variabel ini Rp135.000. Jumlah modal per kilo sendiri itu Rp140.000 dikali 2 kilo, karena kita mau buatnya itu 2 kilo ya. Jadi totalnya itu Rp280.000. Perhitungan pendapatan pertama itu ada penjualan keripik pangsit dan pisang Rp330.000. Jumlah total modal itu Rp330.000. Proyeksi laba rugi, proyeksi laba atau per bulannya, total pendapatan itu Rp330.000, total modal atau pengeluarannya Rp280.000, total keuntungan bersihnya Rp50.000. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen operasional. Perencanaan operasional yang dilakukan usaha ini adalah terdapat pada proses produksi keripik pangsit dan ceriping pisang. Strategi yang dibuat dengan membuat cita rasa dari produk tersebut menjadi lebih baik, yang enak dan gurih. Selain itu, menambahkan berbagai varian rasa produk sehingga membuat pelanggan semakin tertarik untuk memilih serta mencoba varian rasa baru dari produk ini. Tujuan dari perencanaan operasional ini adalah untuk menghasilkan produk dengan berbagai varian rasa agar mampu merangsang minat pelanggan untuk membeli produk. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Spesifikasi kompetensi SDM yang kami butuhkan adalah sebagai berikut. Koordinator lapangan, spesifikasinya antara lain siap menangani saran dan keluhan konsumen,
Kedua, mampu menjamin kesediaan bahan baku produksi. Kedua, administrasi dan keuangan. Spesifikasinya yaitu mampu mengelola arus masuk dan keluar uang. Kedua, mampu menghitung laba penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Ketiga, pemasaran. Spesifikasinya yaitu harus ramah dan cekatan dalam menjelaskan produk kepada pelanggan. Serta kreatif dalam menerapkan strategi pemasaran. Keempat, produksi. Spesifikasinya antara lain memiliki keterampilan memasak dan produksi makanan atau minuman, cekatan, ulet, dan teliti. Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM. Kebutuhan SDM. Masa awal pembukaan usaha ini, SDM yang kami butuhkan adalah: pertama, koordinator lapangan berjumlah 1 orang. Kedua, staf administrasi dan keuangan jumlah 1 orang. Tiga, staf pemasaran 1 orang. Keempat, staf produksi 2 orang. Pengembangan SDM. Rencana pengembangan SDM yang kami tetapkan yaitu ada 3. Pertama, menambah jumlah karyawan apabila pelanggan mulai ramai. 2. Menambah jumlah gaji dan tunjangan karyawan sesuai dengan peningkatan bisnis. Ketiga, menambah karyawan untuk ditempatkan di posisi manajemen. Pembahasan selanjutnya, manajemen pemasaran. Pertama, ada 4 strategi. Yang pertama, strategi produk. Pada produk cemani cemilan masa kini memiliki keunggulan dari produk lainnya, yaitu penggunaan bahan dan kualitas yang terbaik serta dikemas dengan kemasan yang menarik yang menjadikan produk yang dijual. Kedua, strategi harga. Produk ini dijual dengan harga yang masih bisa dijangkau semua kalangan masyarakat, yaitu antara kisaran 10.000 sampai 15.000. Ketiga, strategi promosi. Untuk mempromosikan produk ini adalah dengan cara online sosial media seperti WA, FB, dan Instagram, dan offline dengan menyediakan media spanduk dan brosur. Itu jelas paparan dari kelompok kami tentang ide bisnis cemilan masa kini. Apabila ada salah kata, saya dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.